berjumpa kembali dengan saya, Doni Setiawan, Pendeta Doni Setiawan, di channel GKJ Wolo. Berkat Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam wujud damai sejahtera, kebaikan, dan keberlimpahan ada pada saudara-saudara semua, dimanapun saudara-saudara berada. Senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara, apapun keadaannya, dimanapun saudara berada, karena seperti janji saya bersama dengan GKJ Wolo, kami akan selalu berusaha untuk terus berbagi tentang kehidupan, tentang gereja, tentang pengalaman, tentang spiritual dalam wujud pandangan-pandangan, refleksi, sapaan sabda. Nah, di video ini secara khusus saya hendak memberi jawaban kepada salah seorang sahabat yang belum pernah bertemu. Namanya Bang Elisa Sagala, praktisi spiritual, praktisi energi yang terkoneksi lewat channel video, kalau tidak salah Ngaji Roso. Lalu saya komunikasi lewat WA, sempat berkomunikasi. Terima kasih untuk sapaannya dan juga pertanyaan yang hampir 1 tahun baru mau akan saya jawab sekarang. Terus berkembang Bang Elisa Sagala dengan Rumah Sehat Nuswantoronya, Rumah Sehat Nuswantara. Senang bisa terakses dengan saudara, dengan abang, dengan semua fitur-fitur di YouTube, di Facebook, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini saya hendak memaparkan sedekat yang saya pahami, apa yang saya tulis, nanti akan saya tulis di deskripsi. Temanya adalah semua tentang energi. Berangkat dari kegelisahan Bang Elisa Sagala dari narasi dalam Alkitab, terkhusus teks 2 Raja-Raja 13 ayat 21. 2 Raja-Raja 13 ayat 21 yang akan saya bacakan, narasinya seperti ini. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena pada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Itu bunyi narasi di kitab 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Sebelumnya ada narasi, ada cerita. Salah satunya yang paling penting adalah bahwa Nabi Elisa adalah nabi yang bekerja meneruskan gurunya Nabi Elia. Nabi Elia berkarya luar biasa. Salah satu yang sangat epik adalah ketika Moksa naik ke surga diangkat dengan kereta kuda, yang dinarasikan oleh Alkitab. Persoalan itu benar atau tidak, silahkan saudara-saudara komentari. Tapi yang ini menarik adalah ketika dalam catatan Alkitab tertulis dengan jelas dalam bahasa Inggrisnya cetro welo welo bahwa Elisa, Nabi Elisa orang baik dalam arti universal. Orang baik, orang yang berpengaruh, orang yang disegani, orang yang sanggup melakukan hal-hal yang sulit atau tidak setiap orang bisa. Atau dalam terminologi Jawa, sakti atau sakti. Nah, teks ini jarang digumuli oleh gereja. Sedekat yang saya tahu jarang didiskusikan. Mengapa demikian? Sering saya katakan bahwa mau tidak mau, terima tidak terima, gereja sekarang hidup dalam kultur atau kiblatnya itu ke barat. Semua yang serba material, di luar logik dan materi kemudian tidak begitu diperhatikan. Sehingga gereja sangat alergi terhadap yang namanya kontemplasi, meditasi, apalagi energi.
Ini fakta yang saya rasakan. Nah, apa yang tertulis di 2 Raja-Raja 13 adalah kesaksian tentang betapa ampuhnya, betapa hebatnya sosok Nabi Elisa. Bahkan ketika tinggal tulang-tulangnya pun itu punya efek yang luar biasa. Ini bukan klenik, ini bukan mistis, ini bukan ngoyoworo, tetapi perlu kita melihat dengan jernih. Apa itu energi? Saya katakan tadi dalam judul konten ini adalah everything is energy. Semua adalah energi dan energi itu abadi. Energi paling tidak ada dua, yang termaterialisasi seperti tubuh kita, benda-benda, pohon, batu, apapun yang berwujud benda yang tertangkap panca indera itu energi yang termaterialisasi. Makanya pernah saya mengatakan dalam salah satu video, energi itu realitas, dan realitas itu ada dua paling tidak, yang tertangkap panca indera dan tidak tertangkap panca indera. Nah, Nabi Elisa sepanjang hidupnya saya meyakini punya ritus-ritus, punya tindakan-tindakan dalam rangka merawat dan mengembangkan anugerah Tuhan dalam wujud energi. Mungkin dalam bingkai pikiran saya orang timur, orang Nusantara, mungkin suka meditasi, mungkin suka kungkum, mungkin suka ngerawat, mungkin suka puasa, begadang dan seterusnya. Tetapi Alkitab memang tidak mencatat itu. Tapi yang menarik bahwa Nabi Elisa adalah orang hebat. Bahkan suatu ketika seorang dari orang asing namanya Haman kalau nggak salah, Naaman, sakit. Dia bilang suruh mandi di kali atau di Sungai Yordan dan sembuh. Nah, saudara sekalian, saya ungkapkan kembali, teks ini jarang diberi atensi oleh gereja yang bertitik tolak pada cara berpikir logik material. Makanya ketika mungkin ditanya siapapun itu, kok bisa orang mati ketemu tulang, tersentuh tulang, kok hidup lagi? Jawaban sederhana dan kadang-kadang nyebelin itu karena kuasa Tuhan. Ya iyalah, semua kuasa Tuhan. Kalau semua dijawab kayak gitu, ngapain kita ada sekolah teologi, ada ibadah, ada pemahaman Alkitab, ada dan lain sebagainya. Nah, yang mau saya jawab adalah bahwa Nabi Elisa memiliki cara, Nabi Elisa itu punya anugerah energi yang luar biasa, lalu dia menyadari, kemudian dirawat, dipelihara, dan dikembangkan untuk kebermanfaatan. Menolong orang, menyelamatkan orang, untuk mengajar orang, menjaga diri. Energi yang merupakan anugerah Tuhan dalam wujud yang tidak tertangkap panca indera, meskipun kadang-kadang tertangkap panca indera, itu yang dirawat. Bisa jadi dalam setiap doa dan meditasinya ada dupa. Bisa jadi juga Elisa atau Nabi Elisa sering ke makam-makam leluhur. Bisa jadi juga Elisa pada waktu itu juga sering ke sumber-sumber mata air. Tapi yang jelas Nabi Elisa punya mekanisme sepanjang hidupnya merawat anugerah Tuhan dalam wujud energi, baik yang termaterialisasi dan yang tidak termaterialisasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa energi itu abadi, kekal. Semua adalah energi. Dan energi itu tidak bisa hilang, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, hanya berubah bentuk. Loh, kok bisa? Tubuh saya ini sebelum saya ada bisa jadi wujudnya adalah daun, bisa jadi wujudnya adalah buah. Kalau kemudian daun itu tidak ada yang memanfaatkan, jatuh, lalu kemudian busuk menjadi energi diserap oleh tumbuhan. Suatu ketika tumbuhan itu berbuah, dimakan oleh mbah buyut saya, dan seterusnya. Nah, ini yang mau saya jawab, mau saya sampaikan. Energi yang dirawat oleh Nabi Elisa itu menempel, kalau istilah saya, di seluruh jejak wadahnya. Dalam pemahaman logis, tubuh kita itu yang paling awet tulang. Daging hilang, kulit hilang, semua yang lebih hilang, dan
tulangnya jauh lebih lama diurai oleh bakteri pengurai. Nah, energi itu nempel di situ. Jadi ketika energi itu nempel kayak kesetrum, saling bersentuhan, ada daya, ada spirit, ada dinamus yang menjadikan si mayat itu hidup. Tapi kan itu kuasa Tuhan. Iya, saya tidak hendak menyangkal kuasa Tuhan. Saya sangat yakin, seyakin-yakinnya Tuhan Maha Kuasa. Atau siapa namanya terserahlah. Sang Ilahi atau Allah, Tuhan, Yahweh. Silakan, Yang Maha Kuasa. Tetapi mari kita mencoba melihat salah satu warisan suci yang diimani oleh warga gereja. Teks ini dengan kacamata yang jauh lebih terbuka. Kalau hanya dijawab itu kuasa Tuhan, kok yang lain nggak bisa kayak gitu? Nah, kembali bahwa upaya Nabi Elisa merawat anugerah yang berwujud energi, baik yang termaterialisasi dan tidak, itu kemudian terekam kuat dalam tubuhnya, tulangnya. Dan energi itu ketika bersinggungan dengan energi lain yang membutuhkan kesepahaman, lalu memantik untuk hidup kembali. Itu sangat logis. Yang mati bisa jadi masih ada secara genetis, ada keturunan. Entah tunggal mbah, tunggal buyut, gak tahu. Bisa jadi. Sehingga ada sinkronititas itu. Nah, hal ini yang kemudian seringkali tidak dipikirkan atau tidak diberi atensi oleh gereja. Oleh karena itu, jawaban saya untuk teks 2 Raja-Raja 13 ayat 21 untuk siapa saja, terkhusus untuk Abang Elisa Sagala, itu karena energi yang melekat dalam diri Nabi Elisa, bahkan sampai ke tulang-tulangnya, begitu luar biasa. Oleh karena itu, untuk saudaraku semua, apapun cara beriman saudara, ayo kita menyadari bahwa anugerah Tuhan yang ada dalam hidup kita itu berwujud energi, baik yang termaterialisasi dalam wujud panen padi, panen jagung, panen singkong, panen lombok, panen terong, dalam wujud gaji, dalam wujud persaudaraan, itu kita rawat. Demikian pula daya yang tidak terlihat, tidak tertangkap panca indera, kita terima, kita rawat, kita kembangkan. Dalam alam pikir yang serba logis, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan oleh panca indera seringkali ditolak. Bahkan gereja pun juga seperti ini. Saya pernah ngomong di video ini juga di channel GKJ Wolo. Suatu ketika ada saudara saya, kalau ini tersambung boleh protes juga. Aku ki nderek Gusti ki sugih karo klenik don. Saya santai tak jawab. Orang Kristen juga klenik. Karena apa? Menyembah yang tak terlihat. Kita harus jujur dengan terbuka bahwa yang kita sembah Tuhan memang tak terlihat. Meskipun ada sebagian orang yang meyakini bahwa perwujudan Sang Ilahi itu bisa dalam segala hal. Karena beliau, Dia yang Maha Kuasa, bisa tersapa dengan apapun. Semuanya adalah energi. Kalau kemudian saudara-saudara setelah melihat video ini menjadi tersentil, oh iya ya, pesan saya, sadari bahwa anugerah Tuhan dalam wujud energi ada 2 macam, yang termaterialisasi dan yang tidak. Jangan hanya merawat yang satu sisi. Kalau orang mikul nanti jomplang, rawat juga energi yang tidak termaterialisasi. Seperti kisah Nabi Elisa. Bahkan sampai tulang belulangnya pun masih bermanfaat untuk kebutuhan sesama. Demikian video dari saya, pandangan umum saya melalui channel GKJ Wolo. Secara khusus saya menjawab ini untuk saudara saya, sahabat saya, Elisa Sagala. Sekali lagi, kalau abang menangkap video ini, hampir 1 tahun lebih bang,
abang WA dengan saya dan baru sekarang aku bisa jawab. Semoga bermanfaat juga untuk saudara-saudara semua, sahabatku semua yang terakses video ini. Jika ini bermanfaat, bagikan. Tapi kalau tidak, tinggalkan saja. Tetap saya berdoa untuk kebaikan saudara-saudara. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Damai Tuhan terus ada dalam kehidupan saudara-saudara.